IPA 1. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai materi bab 4 yaitu protista. Nah, di sini pengertian dari protista itu sendiri adalah protista itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu adalah yang paling pertama. Nah, lalu di sini Robert Whittaker itu menemukan 5 kingdom. Yang pertama itu ada plants, yang kedua animals, yang ketiga fungi, yang keempat protista, protists, dan yang kelima itu adalah monera. Nah, lalu ciri-ciri dari protista. Nah, di sini yang pertama adalah bersifat eukariotik, yaitu inti diselubungi membran inti dan organelnya dikelilingi oleh membran. Lalu yang kedua itu adalah respirasi secara aerobik. Lalu yang ketiga itu sebagian besar bersifat uniseluler. Yang keempat ada yang bereproduksi secara seksual dan ada yang bereproduksi secara aseksual. Yang kelima ada yang hidup bebas dan ada yang bersimbiosis. Nah, lalu kebanyakan hidup di perairan, baik itu perairan air tawar maupun air asin. Nah, lalu di sini protista terbagi menjadi dua, ada fotoautotrof dan heterotrof. Nah, fotoautotrof tentunya di sini ada dua. Yang pertama itu adalah chlorophyta, lalu yang kedua ada phaeophyta. Nah, untuk yang heterotrof ada dua contoh juga. Di sini adalah Rhizopoda dan Oomycota. Lalu protista diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama di sini adalah protista mirip jamur. Contohnya ada Myxomycota atau jamur lendir plasmodial. Nah, ciri-cirinya itu adalah Myxomycota ini hanya memiliki beberapa sifat yang dimiliki oleh jamur. Lalu strukturnya disebut dengan plasmodium. Nah, plasmodium ini itu bergerak dengan gerakan ameboid di atas substrat. Lalu dapat mencerna organisme serta partikel bahan organik yang membusuk di dalam selnya. Lalu yang kedua itu adalah Oomycota, jamur air. Nah, Oomycota ini memiliki banyak kemiripan dengan jamur. Nah, contohnya itu adalah memiliki tubuh yang tumbuh di atas materi organik. Lalu bersifat heterotrofik, baik parasit maupun saprofit. Lalu hifa memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan tidak mempunyai serta. Lalu yang kedua itu adalah jenis yang kedua itu adalah alga atau protista mirip tumbuhan. Nah, alga di sini diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada epiliptik, yang kedua epiphytic, dan yang ketiga epizoik, dan yang keempat itu adalah epipalik. Nah, di sini alga itu bereproduksi dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Nah, kalau secara aseksual itu contohnya adalah pembelahan linear, fragmentasi, dan spora vegetatif. Nah, untuk secara seksual itu contohnya ada konjungsi, singami, dan anisogami. Nah, lalu kelompok-kelompok alga. Nah, di sini ada alga coklat atau Peromphitheca. Habitatnya itu hidup di perairan, hidup di pantai, air laut, dan air tawar. Lalu bentuk talusnya itu yaitu benang seperti tumbuhan tingkat tinggi. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Dinding selnya yaitu selulosa asam alginat. Peranannya yaitu sebagai fitoplankton dalam ekosistem air, lalu sebagai asam alginat untuk industri makanan dan farmasi dan pupuk. Contoh yang kedua itu jenis yang kedua itu adalah alga merah atau Rhodophyta. Nah, ciri-cirinya itu sama, dia juga hidup di air laut dan air tawar. Lalu bentuk talus itu benang seperti tumbuhan tingkat tinggi, sama juga seperti alga coklat. Lalu dinding selnya selulosa dan asam alginat. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Nah, kalau secara seksual itu spora haploid, dan kalau secara aseksual itu manan dan silan. Nah, peranannya yaitu berperan dalam pembuatan agar-agar dan sup.
adalah diatom atau Bacilla rheophyta. Ciri-cirinya itu hidup di perairan air tawar dan air laut. Lalu bentuk talusnya itu terdiri dari epiteka dan hipoteka. Nah, untuk dinding selnya itu adalah silika. Peranannya itu adalah sebagai bahan isolasi, penyekat dinamit. Contohnya desmidium, acetylestrum, dan doxyletron. Lalu yang terakhir itu adalah alga hijau atau chlorophyta. Nah, chlorophyta ini ciri-cirinya yaitu habitatnya itu 10% itu ada di laut dan 90% itu di air tawar. Nah, bentuk talusnya itu adalah benang, lembaran, dan lalu cara reproduksinya itu ada dua, seksual dan aseksual. Kalau seksual itu dia zoospora, dan sedangkan seksual itu dia konjungsi. Lalu peranannya itu adalah sebagai fitoplankton dalam ekosistem air dan bahan makanan. Nah, contoh alga hijau itu adalah Chlorella dan Chlorella sp. Nah, itu dia tadi presentasi saya mengenai materi bab 4 protista. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.